Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Oke, sebelum mulai kita pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa supaya pembelajaran yang kita nanti lakukan berjalan dengan lancar, tertib, dan tanpa halangan suatu apapun. Silakan ketua kelas pimpin anggotanya. Siap, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 L. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini, ketua? Muhammad Cahyadi dan Selva. Muhammad Cahyadi apa keterangannya? Izin. Kalau Selva? Sakit. Hanya 2 orang saja? Ya. Berarti selebihnya sehat ini? Sehat, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional dulu. Siapa yang kira-kira bisa memimpin menjadi dirijen pada hari ini? Kira-kira? Kanza, silakan Kanza ke depan. Ayo Kanza. Oke, seluruhnya silakan berdiri sama. Oke, setelah tadi kita menyanyikan lagu nasional Tanah Airku, ciptaan siapa tadi? Ibu Sud. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan sepatah 2 kata kenapa pentingnya kita sebagai pelajar menyanyikan lagu nasionalisme? Oke, Kerin. Kenapa Kerin? Baiklah, pentingnya kita dalam menyanyikan lagu nasionalisme itu yang pertama, supaya kita ingat akan perjuangan pahlawan dan pengorbanan pahlawan itu dalam memperjuangkan tanah air. Yang kedua, supaya kita ingat akan tanah air kita serta dapat mencintai tanah air kita. Saja sih. Oke, beri aplaus untuk Kerin. Hari ini kita masuk ke pembelajaran. Coba perhatikan. Nah, belajar kita hari ini materinya tentang karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Nah, coba kalian masuk. Ada bawa handphone semuanya? Handphone kalian gunakan untuk media pembelajaran. Silahkan kalian masuk ke aplikasinya, kemudian masukkan kodenya. Silahkan bergabung seluruhnya. Kerin sudah masuk. Muhammad Zahri. Oke, sudah mulai ya? Materinya tentang karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Sudah? Sudah ada tampilannya di handphone kalian? Sudah. Coba perhatikan. Selanjutnya. Nah, silahkan pilih emojinya. Kalian hari ini itu sedang happy kah belajar dengan ibu? Atau sedang sedih, ada permasalahan dan yang lainnya, silahkan. Kita lihat, ada yang lagi sedih. Oke, ada yang semuanya di checklist, berarti semuanya campur aduk nih ekspresinya. Ada yang mau muntah, ada yang marah. Wah. Kemudian ada juga yang lagi berbunga-bunga. Lanjut ya. Semoga aja nanti pembelajaran sampai di akhir semuanya bakal happy semuanya. Yang sedih jadi happy kembali mengikuti pembelajaran ibu. Oke, lanjut. Ibu mau mengukur. Kalian datang ke sekolah, niatnya mau ngapa sih? Oke, kita lihat ya. Ini jawabannya paling banyak apa nih? Yang ini apa nih? Mau belajar. Oke, beri aplaus. Berarti semuanya sadar bahwa dirinya itu ke sekolah, semuanya mau belajar. Berarti bagus semuanya. Nah, kesepakatan kelas kita. Ingat kalau belajar sama ibu, ingat poin-poinnya. Siswa hanya mengumpulkan tugas pada waktu yang ibu berikan. Jadi saat ibu nanti memberikan tugas, silahkan kalian kumpulkan tepat pada waktunya. Kemudian partisipasinya harus aktif, kerjasama, dan juga menghormati. Bisa ya? Kita sepakat ya? Mari belajar bersama. Oke, materinya tentang karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Minggu lalu sudah belajar sama ibu tentang materi sebelumnya tentang tari tradisi. Masih ingat tari tradisi itu apa? Coba angkat tangannya. Oke, apa Kerin?
tradisi itu adalah tari yang sudah ada dari zaman dulu nih kan, sehingga sekarang diwariskan hingga turun temurun sampai ke generasi sekarang. Oke, berarti tarinya yang sudah ada dari zaman dulu, sudah turun temurun. Beri aplaus untuk Erin. Ada lagi yang mau menyampaikan apa itu tari tradisi yang kalian masih ingat materi minggu lalu? Oke, silakan Diko. Sebagai ini Bu, alat untuk beribadah. Beribadah. Oke, beri aplaus untuk Diko. Beribadah termasuk apanya? Fungsinya. Fungsinya sebagai mungkin ada sarana untuk ritual beribadah ya, pemujaan. Oke. Nah, materi hari ini kita tentang tari kreasinya. Ya, kalau kemarin tari tradisinya, sekarang tari kreasinya. Apa yang kamu tahu tentang tari kreasi? Ada yang tahu? Pernah lihat video tari nggak? Pernah. Pernah lihat orang menari nggak? Pernah. Dia bergerak atau menyanyi? Bergerak. Berarti unsur utama dalam tarinya apa? Gerak. Oke. Nah, coba kalian amati dua video yang akan Ibu tampilkan. Oke, coba perhatikan video pertama yang Ibu tampilkan. Oke, tari pertama. Coba kita lihat tari kedua. Tari apa itu tadi? Tradisi. Tari tradisi. Namanya tari apa? Japin dari Mes. Coba kamu bandingkan dengan tari yang kedua ini. Apa yang bisa kamu tangkap dari dua video ini nantinya? Dari dua video tadi, siapa yang bisa memaparkan apa yang kamu tangkap dari dua video tadi? Yuk, angkat tangannya. Video pertama apa? Video kedua apa? Apa yang bisa kamu sampaikan kepada teman kamu atau kepada ibu? Yuk, siapa? Angkat tangan. Oke, Diko, silakan Diko. Kalau video yang pertama itu tari tradisional. Oke. Dia lebih lebih monoton gerakannya Bu. Kalau video kedua, Video kedua itu tari kreasi. Dia dari kostumnya sudah beda. Oke. Dia kostumnya kostum bebas, terus gerakannya juga udah beda Bu. oke. Dah, setuju dengan pendapat Diko? Setuju. Beri aplaus untuk Diko. Nah, kamu pernah melihat sebuah tarian tentunya kan? Nah, selain dari yang Ibu tampilkan ini. Nah, siang tadi sudah melihat, coba Ibu mau melihat. Sejauh mana yang kamu lihat, coba praktekkan. Apa yang bisa kamu lihat dari video tadi? Yang bisa kamu coba praktekkan 1x8 saja gerakannya. Siapa? Kalau tidak ada Ibu tunjuk. Silakan kamu. Ya, siapa namanya Nak? Uswatun. Apa Uswatun? Gerakan mana yang bisa kamu tangkap tadi? Gerakan yang video 1 atau video 2? Video yang kedua. Seperti apa gerakannya? Misalkan yang kamu lihat tadi. Oke, terus? Oke, saat apa itu? Berjalan. Oke, beri aplaus untuk Uswatun. Selain dari Uswatun, siapa kira-kira? Tari. Karena namanya sudah tari, pasti lebih tahu tentang tari. Coba tari. Ya tari. Yang kamu tangkap dari video tadi. Yang video 1 atau video 2? Video 1. Oke, coba seperti apa gerakan video 1 yang kamu lihat? Berfokus pada apa dia gerakannya? Pada kaki dan tangan. Oke, seperti apa? Oke, bagus. Nah, berarti tahu ya. Nah, perbandingannya atau perbedaannya kalau gerakan yang tari tradisi itu gerakannya masih monoton, sederhana. Kalau tari kreasi sudah terlepas dari kebakuannya, berarti sudah bebas. Dia mau berekspresi seperti apapun dalam geraknya, bebas. Sama halnya di video 2 yang kamu lihat tadi, kira-kira itu tadi temanya tentang apa? Yang kamu lihat, kostumnya pakai busana apa? Baju sekolah. Berarti dia apa? Menarikannya dengan tema yang sangat sederhana.
tapi dia ungkapkan, dia eksplor gerakannya dengan seperti yang kamu lihat tadi. Kalau kalian lihat tadi gerakannya sebenarnya gerakan simple. Contohnya ada gerakan seperti ini, ya kan? Ada mungkin gerakan tadi mendayung, padahal kebiasaan yang sehari-hari kita lakukan. Ada nggak orang tuanya yang misalkan nih kerjaannya mendodos? Ada nggak? Ada. Kamu buat sebuah tarian bisa dengan kamu ambil temanya atau dari kehidupan sehari-hari. Contohnya kamu melihat orang mendodos seperti ini. Kamu gerakkan dalam sebuah tarian dengan cara mengeksplor gerakannya. Bisa jadi gerakan yang awalnya seperti ini, kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sama halnya, kita berjalan saja bisa kita terapkan dalam sebuah tarian. Iya nggak? Iya, dan yang lainnya. Jadi kalau seandainya nih, nanti disuruh praktek bisa? Bisa? Bisa. Coba perhatikan TP-nya. Dari video yang kamu lihat tadi, 2 video tadi, yang Ibu bilang tadi, nanti akhirnya ujung-ujungnya kalian membuat sebuah project, kalian membuat sebuah tarian. Nah, sama halnya, tujuan pembelajarannya peserta didik membedakan persamaan dan perbedaan tari tradisi dan tari kreasi baru. Berdasarkan maknanya, simbolnya, dan nilai estetisnya. Jadi, kalian membandingkan dulu sekarang. Kalau kamu tahu dulu maknanya dalam tari itu apa saja. Apakah tari tradisi atau tari kreasi. Jadi, kamu tahu dulu unsurnya, apa maknanya, filosofinya, simbol dalam tarinya apa saja, baru nanti kamu berproject. Oke? Nah, lanjut. Coba perhatikan ini. Tari daerah adalah tari yang tumbuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu sebagai simbol dari budaya daerah. Simbol itu bukan berarti hanya kalau dalam TIK atau dalam komputer itu angka-angka, bukan seperti itu. Kalau dalam tari, simbol itu, gerakan itu termasuk simbol. Gerakannya cepatkah, lambatkah, itu termasuk simbol. Kemudian, kostum juga. Kostum, dia menggunakan kostumnya apa, aksesorisnya seperti apa, itu termasuk simbol dalam tarinya. Jadi, yang kamu lihat seperti ini, dia menggunakan apa saja yang kamu lihat. Kostumnya, apalagi? Aksesorisnya. Terus, yang dia bawa itu apa namanya? Propertinya. Selendangnya properti juga. Dan yang lainnya. Itu termasuk salah satu simbol. Kalau maknanya, misalkan tari ini nih fungsinya untuk apa? Misalkan seperti yang pemahaman awal tadi. Tari tradisinya ada yang sifatnya untuk pengobatan, untuk hiburan, dan yang lain. Sampai di sini paham? Paham, yakin paham. Nanti ada tes akhir, nanti kalau nggak paham, awas dapat nilainya jelek. Paham? Makna simbol tadi? Paham. Kita lanjutkan. Nih contohnya ada tari gambyong, ada tari janger, tari saman. Nah, kemudian ada tari, kalau di Rio ada tari apa? Zapin. Nah, coba perhatikan. Silahkan coba dikerjakan soal yang Ibu berikan selanjutnya. Gerak tubuh yang dilakukan secara berirama, yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu sebagai simbol dari budaya daerah, termasuk apa pengertiannya? Oke, tari tradisi. Siapa yang jawab tari tradisi? Oke, beri aplaus. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau di Riau adanya tari apa? Zapin. Seperti yang video awal. Ya, lanjut. Ini tari jaipong. Ada yang orang Sunda? Ada. Tari jaipong cenderungnya seperti apa gerakannya? Goyang pinggul. Pinggul. Yang kebanyakan menggunakan gerakan badan ya. Kanan, kiri, badannya, kemudian tangannya bermain pakai properti selendang. Biasanya seperti itu. Gerakannya seperti apa? Energik. Iya nggak? Lanjut ya. Oke, tari piring yang orang Sumbar? Ada? Ada yang tari piring? Pernah melihat yang orang Sumbar? Masa orang Sumbar nggak pernah lihat tari piring? Lanjut. Oke, lanjut. Tari titik-titik adalah tari yang berasal dari Sumatera Barat. Yang biasanya berfungsi sebagai apa kira-kira? Itu ada clue-nya tuh. Ada penyambut tamu, piring, panen, upacara adat. Tinggal kamu masukkan.
Jawabannya apa kira-kira? Tarinya tari apa? Tari piring. Beri aplaus. Siapa yang tari piring tadi? Oke, bagus. Untuk tujuannya sebagai apa maknanya? Menyambut tamu. Nah, sampai sini paham kan? Paham. Masih ingat nggak yang Ibu sampaikan tadi? Kalau salah kebangetan kita lihat orangnya. Siapa yang salah nih? Tari Jaipong. Oke. Tari Yapong nggak ada, betul. Kalau Yapong ini tari kreasi baru. Kalau Jaipong tari tradisi dari mana? Jawa Barat. Oke. Anak-anak Ibu semuanya pintar, hebat. Tari yang menekankan pada kelincahan kaki, kekompakan antar penari, serta menampilkan kesan energik namun tetap anggun, merupakan ciri khas gerakan pada tari apa? Sebutkan tarinya dulu. Aduh, dikasih clue-nya lagi. Oke, kita tutup. Kita lihat. Kita lihat, tunjukkan jawabannya. Tari Zapin, Zapin Riau, Tari Zapin, Tari Zapin, Za, baru Za menjawabnya. Tari Zapin, oke. Tari apa dia? Tari Zapin. Gerakannya kan gerakan kaki yang Ibu bilang tadi, dan temanya gerakannya itu energi. Oke, banyak yang benar kan? Contohnya ini tari Remo. Kalau di Jawa Timur sama halnya kalau yang di kerakyatan. Nah, coba perhatikan. Tari itu ada 3 jenisnya. Ada tari klasik, apalagi kerakyatan, primitif. Bukan kerajaan. Kerajaan itu sama halnya dengan tari keraton tadi. Tapi tari keraton termasuk tari mana? Klasik. Ya. Nih, tari reog. Pernah lihat? Ada pemainnya? Siapa pemainnya? Bagaimana gerakannya sama tari reog, Mas? Kamu yang pakai topeng itu? Topeng yang besar seperti ini atau yang kecil? Hah? Oke, cukup. Nah, ini yang kamu yang sering lihat ya, tari kuda lumping. Jadi kira-kira kita belajar dari tujuan pembelajaran tadi, kira-kira bermanfaat nggak? Kita belajar tari tradisi, tari kreasi. Bermanfaat. Untuk apa kira-kira? Menambah wawasan, lebih mengenal lagi budaya-budaya di Indonesia. Khususnya di daerah Riau. Riau saja kalian nggak tahu tarinya itu terlalu banget itu. Tari Riau yang kalian tahu apa saja? Zapin. Terus apa lagi? Rentak bulian. Apa lagi? Lancang kuning, tari kreasinya dan yang lainnya. Nah, kalau tari daerahnya aja kalian nggak tahu, gimana kalian mau tahu? Atau kalian mau cinta daerah kalian? Iya kan? Oke. Nah, ini Ibu punya LKPD. Silakan kalian kerjakan. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Coba kerjakan dengan kelompoknya. Coba dilihat apa isi LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Sama-sama. Nah, sudah lihat LKPD-nya? Sudah. Coba tolong bacakan LKPD-nya, tugasnya apa? Yang kedua, ada tabel di situ? Ada. Tabelnya kalian mengamati sebuah tari, kalian pilih. Ada bawa handphone kan? Ada, Bu. Ada. Silakan keluarkan handphone kalian untuk media pembelajaran kalian. Kamu cari satu tari tradisi, satu tari kreasi baru. Kemudian kalian bandingkan maknanya apa, kemudian simbolnya seperti apa, nilai estetisnya, persamaan kedua tari tadi apa, sama-sama seperti apa, mungkin gerakannya, mungkin kostumnya, dan yang lainnya. Kemudian perbandingannya apa, perbedaannya apa. Bisa ya? Silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi kelompok. Silahkan berdiskusi. Diskusinya di lembar LKPD saja, dicoret saja di situ. Silakan. Paham? Paham. Oke, dibagi aja. Ini siapa yang mau mengerjakan? Oke. Oh, yang ini. Dibagi. Oke, gunakan handphonenya untuk mencari informasi.
Ini dikembalikan dulu aja nggak apa? Nanti kalau mau cari. Ada yang nggak dipahami? Mau bertanya sama Ibu? Paham ya? Ini nama kelompoknya kan, Bu? Ya, nama kelompok kalian apa? Kelompok apa? Kira-kira? Hah? Aurora. Oke, silakan. Kelompok Aurora. Kelompok sana? Supernova apa? Kelompok ceria aja. Oke. Ayo, semuanya bekerja, tidak ada yang main handphone kecuali mencari sumber belajarnya. Oke, berarti tari tradisinya tari Jaipang. Jaipong. Kalau tari kreasinya Yapang. Yapong. Oke, coba dicari. Yang refleksinya sudah ada yang dicari? J pakai J Jaipang. Tunggu sebentar. Ini refleksinya cari, buka aja. Ah, mereka suruh ngerjakan. Jadi dibagi. Oke, yang ini dikerjakan, ini dikerjakan. Jadi tradisinya tari apa? Jadi Tari kecak. Kemudian tari kreasi barunya? dari Merak. Tari merak. Oke, semuanya perhatikan. Waktu 5 menit lagi, terakhir pengumpulan LKPD-nya. Kita kemudian presentasi dari hasil diskusinya. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan. 5 menit lagi. Oke, sudah selesaikah hasil LKPD-nya? Sudah. Karena sudah semuanya, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya? Siapa? Kelompok mana? Kelompok ini atau ini? Sweet dulu coba. Sweet. Berapa kali, Bu? 1 kali aja. Oke, Ahmad. Berarti duluan Ahmad. Oke. Tapi sebelum Ahmad mempresentasikan dengan kelompoknya, coba berdiri semua. Kita ice breaking sama-sama. Perintahnya, coba perhatikan. Pelan-pelan. Aku sadar hidup sehat bersemangat. Bisa ya? Aku sadar aku hidup sehat bersemangat. Aku sadar aku hidup sehat bersemangat. Aku sadar aku hidup, aku sadar aku sehat, aku sadar aku hidup sehat bersemangat. Aku sadar aku hidup sehat bersemangat. Aku sadar aku hidup sehat bersemangat. Aku sadar aku hidup, aku sadar aku sehat, aku sadar hidup sehat bersemangat. Oke, beri aplaus. Silakan duduk. Bagaimana ice breakingnya? Seru, menguras pikirannya. Ya, yang tadinya sudah tidur, akhirnya melek, ya, karena harus terbeban dengan perintah itu tadi. Nah, jadi Ibu mau juga dalam seandainya kalian melakukan pembelajaran, kalian lihat perintahnya, kalian yang dimaunya apa, itu yang kalian jalankan. Sama halnya seperti yang Ibu perintahkan tadi. Oke, kita mulai untuk pemaparan hasil LKPD-nya. Silakan kelompok ceria Saya aja. akan melanjutkan dari diskusi kami, yaitu persamaan dari tari tradisi tari piring. Memiliki persamaan sama-sama menampilkan kekompakan, gerak ritmis, dan mencerminkan identitas budaya. Persamaan pada tari rampak Nusantaranya sama-sama menjadi hiburan, sarana ekspresi, dan mengandung nilai seni serta makna. Perbedaannya pada tari piring bertakar pada tradisi Minangkabau dengan pokem, gerak khas, dan kostum adat. Perbedaan pada tari rampak Nusantara yaitu merupakan kreasi baru dengan gerak lebih modern, variasi musik, dan penggabungan unsur budaya dari berbagai daerah. Oke. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira atau memberikan saran dari kelompok lain mungkin terkait dengan pemaparan dari kelompok ceria? Kelompok ceria tadi presentasikan tari apa tadi, tari tradisinya? Tari piring. Tari kreasinya? Nampak. Oke. Dah? Oke, beri aplaus untuk penampil ceria. Lanjut. Kelompok mana yang menampilkan? Silakan. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Baik. Kurang keras nih, apa kabar hari ini? Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu ada tari tradisi dan tari kreasi baru.
tari tradisi yaitu kami ambil tari saman, dan tari kreasi baru yang kami ambil yaitu tari selayang pandang. Di sini ada makna, simbol, nilai estetis, persamaan serta perbedaannya. Baiklah, di sini saya akan membacakan satu-satu. Makna dari tari saman yaitu menggambarkan kekompakan, kebersamaan, dan persatuan. Kalau tari selayang pandang menggambarkan keramahan, kegembiraan, dan keindahan. Selanjutnya ada simbol. Simbol dari tari saman ada gerakan tangan dan badan yang seragam, pakaian adat gayo, syair, dan lantunan. Sedangkan tari selayang pandang, gerakan lemah gemulai, pakaian adat Melayu atau baju kurung, kebaya, dan songket, musik pengiring, akordeon, biola, dan gendang. Selanjutnya ada nilai estetis. Nilai estetis dari tari saman adalah koreografi dinamis dan presisi, harmoni suara, dan formasi duduk rapat. Sedangkan tari selayang pandang, gerakan lembut, angkut, tata rias, busana warna cerah, musik Melayu khas, dan interaksi penari. Selanjutnya ada persamaannya. Persamaan dari tari saman dan tari selayang pandang yaitu sama-sama berasal dari Sumatera dan juga sama-sama menggunakan tempo yang cepat. Sedangkan perbedaannya ada di gerakannya. Kalau di gerakan tari saman ini gerakannya itu lebih dominan ke tangan dan ke kepala. Kalau di tari selayang pandang ini gerakannya itu lebih dominan ke tangan, badan, dan kaki. Dan tari saman ini tuh berasal dari Aceh, kalau tari selayang pandang ini berasal dari Melayu. Itu saja dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, beri aplaus untuk penampil kedua. Oke, dah Ibu cukupkan ya. Sepertinya yang selanjutnya nanti LKPD-nya ketua kelas tolong dikumpul saja sama Ibu, nanti Ibu nilai ya. Jadi selebihnya nanti biar Ibu yang memeriksa apakah sudah benar hasil dari diskusi dengan kelompok kalian ataukah ada yang harus diperbaiki. Oke? Nah, kita tutup pembelajaran hari ini. Coba perhatikan, kita refleksi pembelajaran hari ini. Materi hari ini tentang apa? Perbandingan tari tradisi dan tari kreasi baru. Apa yang bisa kalian sampaikan? Kesimpulannya dari pelajaran hari ini, kita bisa lebih memahami apa itu tari tradisi atau tari kreasi. Kita juga bisa mengenal berbagai tari-tari yang ada di daerah kita. Kita juga bisa mengetahui makna, simbol, dan nilai estetis yang ada di tari. Oke, beri aplaus untuk temannya. Nah, seperti yang disampaikan temannya ya, kita hari ini belajar tentang makna, simbol, nilai estetis. Berarti dari pembelajaran hari ini rasanya cukup ya materinya. Jadi kalian bisa nantinya menerapkan di rumah. Coba kalian cari lagi tari-tari daerah yang kalian pengen tahu. Apa sih maknanya, apa sih simbolnya atau nilai estetis. Oke, masih dibuka kuisisnya tadi? Nah, kita penilaian terakhir, coba perhatikan, ini evaluasi terakhir, asesmen akhir. Coba kalian jawab. Kamu lihat ini tari apa? Tari gaib. Dari Bali. Kita lihat ya, cukup ya. Oke, ada tata rias, ada kostum, ada aksesoris, ada properti. Jadi Ibu anggap ya, Ibu anggap anak-anak Ibu semuanya tahu dari simbol-simbol dari tari tadi, tari kreasi tadi. Jadi materi hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kalian bisa pahami materinya. Oke, refleksi untuk diri kamu. Hari ini kamu happy tidak? Oke. Coba dari awal kita belajar emojinya kamu mungkin ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang lainnya. Kalau di akhir apakah sampai di taraf masih sama kah? Kita lihat. Kita akhir ya. 8 apa nih? Oke, good job. Berarti puas ya. Kemudian ada yang menjawab apa nih? Tetap semangat. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu harapkan ya, Ibu harapkan semangatnya tetap sama ya di pembelajaran berikutnya. Oke, materi berikutnya itu tentang komposisi tari. Jadi tidak lagi materi tapi kita mengenal, kita mengeksplor gerakannya itu apa-apa saja. Ya. Oke, wiraga, wirama, wirasanya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini.
Terima kasih sudah belajar hari ini dan silakan ketua kelas kita tutup pembelajaran. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.